Jalan-jalan ke kota Semarang nggak melulu soal kota lama dan Lawang Sewu. Jadi salah satu kota besar sejak zaman kolonial, Semarang juga jadi pusat perdagangan aneka hasil alam seperti rempah-rempah, kopi, hingga tembakau. Nah, bicara soal tembakau, kota Semarang tak luput jadi salah satu tempat rujukan utama untuk memperoleh tembakau. Salah satu tempat yang menarik yakni Cafe Tembakau Mukti. Mukti jadi salah satu tempat favorit yang menjajakan berbagai macam jenis tembakau dari berbagai daerah di Indonesia. Mukti sudah ada sejak 1 abad yang lalu dan memiliki koleksi tembakau dari 35 daerah di Indonesia. Beberapa jenis tembakau olahan pun juga disediakan untuk pelanggan yang singgah ke kafe yang beralamat di Jalan Kyai Haji Wahid Hasyim, nomor 2A, Keranggan, Kota Semarang. Di antaranya adalah tembakau linting, tembakau pipa atau cangklong, tembakau klobot, hingga cerutu. Kalau untuk tembakau linting, spesialnya tembakau itu sebenarnya kembali ke selera pelintingnya masing-masing. Kalau dari kita ya menyediakan ya segini banyaknya, monggo milih. Setiap orang punya pilihan sendiri-sendiri. Cuman kalau dari jenis, kita punya tembakau yang dilinting, punya tembakau yang digulung kayak cerutu, dan kita produksi juga tembakau untuk di pipa cangklong. Nah, mereka milih antara mana yang suka. Tapi kalau seleranya, kalau misalnya tembakau linting dilihat dari sini ya, setiap orang punya ini sendiri-sendiri. Mukti Cafe sendiri memiliki sejarah yang cukup panjang. Dari sejarahnya sendiri, rintisan kafe tembakau ini sudah ada sejak tahun 1895 dari keluarga Kusuma Atmaja Agung. Kafe yang dulu bernama Swi Antabak ini kemudian berubah menjadi toko tembakau Mukti pada tahun 60-an. Hingga kemudian pada tahun 2014 toko ini berubah konsep menjadi Mukti Cafe. Hal ini menjadikan Mukti sebagai kafe pertama di Indonesia yang mengusung konsep menjajakan tembakau. Konsep ini pun terus dipertahankan hingga sekarang, karena Mukti Cafe yakin bahwa Indonesia dan tembakau adalah satu hal yang tak bisa dipisahkan. Terlebih Indonesia dengan segala kemajemukannya memiliki kekayaan akan jenis dan ragam tembakau. Tapi tembakau itu kan untuk mengenalkan ke masyarakatnya itu kan lebih susah. Padahal Indonesia itu kan kaya banget ragam variasi tembakau sama jenis-jenis olahannya. Akhirnya di 2014 kita sepakat sama Pak Agung, kita bikin yang namanya Mukti Cafe. Mukti Cafe itu di Semarang. Sebenarnya ada 2 hal yang diperkenalkan di toko ini. Yang satu tembakau dengan berbagai jenis olahannya. Yang kedua kopi. 2 hal itu di Indonesia memang bisa dibilang surganya lah di Indonesia. Makanya 2 hal itu yang jadi utamanya lah di sini. Tidak hanya menjajakan berbagai macam jenis tembakau, Mukti Cafe juga ikut serta dalam membantu siapapun yang datang dan ingin belajar melinting atau mengetahui informasi tentang tembakau di Nusantara. Tak hanya orang Indonesia, Mukti Cafe juga kerap kali disambangi oleh warga negara asing yang tertarik dengan tembakau, baik dari kalangan perokok ataupun yang hanya sekedar ingin menambah wawasan. Dulu awal-awalnya kan belum begitu tren seperti sekarang atau belum begitu orang paham. Orang kesini datang mau tanya-tanya tembakau, mereka bisa sambil ngopi. Cara menikmati tembakau tuh ada yang pakai cangklong, ada yang menikmati dengan ngelinting sendiri, ada yang mungkin dia suka klobot, cerutu, kita produksi cerutu juga. Tapi yang lebih utama tuh mereka yang datang ke sini. Orang kalau di sini itu kan kalau ketemu sama anak-anak di sini, mereka kan mau nggak mau misalnya belajar ngelinting, itu kan terjadi kedekatan secara komunikasi ya. Karena mereka punya experience yang khusus di sini. Lah kedekatan itu yang bikin mereka nanti cerita. Coron Jawa ketok tular itu lebih banyak daripada yang lewat medsos. Bicara soal tembakau tidak selalu berkaitan dengan perokok. Masyarakat umum pun setidaknya bisa mengenal tentang tembakau. Bagaimanapun juga, tembakau adalah komoditi yang tumbuh di Indonesia. Dan secara tidak langsung, kita sekaligus membantu para petani di negeri sendiri. Orang itu, kalau bisa kita bilang, kita bangga dengan produk atau hasil kekayaan Indonesia. Kalau tembakau, belum sampai bangga, kenal aja enggak. Dan mau kamu perokok atau bukan, menurutku nggak ada salahnya kamu tahu tentang tembakau. Bagaimanapun juga itu sesuatu yang tumbuh di Indonesia dan ya memang dalam tanda kutip mewarnai pendapatan negara. Semoga petaninya Mukti, pedagangnya Mukti, penikmatnya ya Mukti.
Pokoknya mukti semua lah. Tembakau mukti untuk negeri.